Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kang Mizan di TV Masumi dan channel Bang Ayi Ahmad Yani Bicara. Pemirsa, kita baru-baru ini dikagetkan oleh data-data dari Biro Pusat Statistik bahwa Gen Z itu lebih dari 10 juta orang menganggur, tidak bersekolah dan tidak bekerja. Dan hal ini diangkat juga oleh Wakil Menteri Keuangan, ya, Profesor Suhasil Nazara, yang dulu pimpinan saya, ya. Dia mencemaskan keadaan Gen Z yang nganggur ini. Nah, untuk membahasnya sudah hadir di studio kita, ya, Profesor Chandra Emirullah, ya, alumni Harvard dan University of Southern California, dan juga pernah jadi dosen di Universitas Utara Malaysia. Assalamualaikum Pak Chandra. Waalaikumsalam. Nah, ini gimana masalah pengangguran, ya, investasi, kesempatan kerja, kita menyikapinya ini bagaimana ini? Terutama Gen Z ini yang sangat potensial tapi terpaksa tidak sekolah dan menganggur. Ya, oke. Jadi memang investasi itu berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, berarti mengurangi pengangguran. Nah, untuk melakukan investasi tentunya kita harus perlu dana, ya. Nah, dana itu bisa berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, ya. Bisa juga dana dari pemerintah maupun swasta. Nah, untuk mengurangi pengangguran, maka kita perlu memperluas kesempatan kerja melalui investasi tadi, ya. Nah, investasi apa yang tepat bagi negara kita? Tentunya yang berdasarkan sumber daya kita. Sumber daya kita kan banyak, terutama sumber daya alam, ya. Nah, program daripada pemerintah yang baru ini salah satunya adalah hilirisasi. Hilirisasi adalah untuk meningkatkan nilai tambah daripada sumber daya alam kita yang selama ini misalkan diekspor dalam bentuk bahan mentah, ya, atau komoditi bahan mentah ke luar negeri, sehingga nilainya tidak begitu besar, ya, dibanding kalau misalkan bahan baku itu misalkan nikel itu diolah dulu menjadi barang setengah jadi, ya, misalkan dalam bentuk besi stainless atau bahan untuk membuat baterai misalkan. Nah, untuk itu program hilirisasi ini akan menambah nilai daripada komoditi yang akan diekspor itu, berarti pemerintah akan mendapatkan dana baik dari pajak maupun dari karyawan-karyawan yang bekerja di pabrik-pabrik dari hilirisasi itu, misalkan pabrik pembuatan besi, nikel menjadi stainless steel atau bahan baterai, ya, sehingga menciptakan sumber pemasukan dari pajak penghasilan misalkan. Kemudian mereka juga akan mengkonsumsi, ya, dengan bertambahnya lapangan kerja akibat banyaknya hilirisasi tadi, bukan hanya nikel tapi juga batu bara, kayu, ikan dan sebagainya. Itu merupakan sumber daya alam kita yang banyak, ya, yang tersebar di seluruh negeri, ya. Nah, ini kita bisa tingkatkan hilirisasi di masing-masing sektor, ya, baik sektor pertambangan, sektor pertanian, ya, sektor perkebunan dan sektor-sektor lainnya, ya. Nah, untuk itu maka pemerintah harus menggalakkan investasi, bukan hanya investasi dalam mendirikan pabrik, kemudian mendatangkan peralatan, tapi juga investasi di dalam sumber daya manusia. Bagaimana kita meningkatkan kualitas sumber daya manusia kita supaya mereka bisa bekerja di dalam pabrik-pabrik, ya, yang didirikan untuk menambah nilai tambah daripada bahan baku yang selama ini kita ekspor dalam bentuk bahan mentah, ya. Nah, ini termasuk juga kesempatan kerja bagi Gen Z tadi, ya, yang katanya sampai 10 juta. Nah, tentu saja tidak hanya hilirisasi tapi juga
pemerintah juga perlu melakukan investasi di dalam pendidikan. Bagaimana kapasitas generasi Z ini bisa ditingkatkan supaya mereka bisa bekerja memenuhi kebutuhan industri, ya. Misalkan mereka dilatih di dalam menggunakan teknologi informasi. Kemudian sekarang ini yang sekarang sedang pesat-pesatnya di negara maju adalah berkembangnya artificial intelligence atau kecerdasan buatan yang sudah dipakai untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas, ya, di industri-industri maupun di jasa-jasa. Nah, ini pemerintah juga harus memberikan perhatian bagaimana memanfaatkan jumlah tenaga kerja kita yang besar, bagaimana meningkatkan keterampilan mereka, skill mereka, sehingga mereka bisa bekerja bukan hanya di dalam negeri, tapi juga mereka bisa bersaing dengan tenaga kerja luar negeri, sehingga bisa bekerja, bisa meningkatkan nilai tambah untuk negeri, bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan bisa mendatangkan sumber pajak bagi negara. Ini kalau saya tangkap, ini Pak Chandra ini menyatakan, ya, memang kita harus cemas, ya, dengan pengangguran yang besar dari Gen Z ini. Tetapi kita tidak perlu cukup sampai cemas saja, tapi harus mengeluarkan, mengupayakan berbagai kebijakan, terutama kebijakan hilirisasi di berbagai sektor. Sektor pertambangan, sektor daya alam, ya, misalnya sektor perkebunan dan sektor-sektor lain. Dengan banyaknya hilirisasi ini, menurut Pak Chandra, kesempatan kerja itu akan bertambah, kesempatan kerja bertambah akan meningkatkan penghasilan, penghasilan bertambah akan meningkatkan konsumsi, konsumsi bertambah akan meningkatkan pendapatan nasional, kira-kira. Bisa lebih spesifik nggak, Pak? Kenapa kira-kira program-program ini visible, atau perlu kita cermati apakah memang pemerintah sudah mempunyai perencanaan yang baik terhadap program hilirisasi di banyak atau di beberapa sektor ini, Pak Chandra? Ya, kalau kita lihat, ya, misalkan kita punya sumber lithium. Lithium itu adalah bahan bakunya kita temukan misalkan di Sulawesi, ya. Nah, bahan baku lithium ini adalah untuk baterai mobil listrik. Iya, iya, iya. Ya. Nah, itu salah satu contoh. Nah, jadi pemerintah sudah berusaha untuk bekerja sama dengan Elon Musk, ya. Jadi pengusaha besar di bidang otomotif dari Amerika, terutama untuk kendaraan listrik, ya. Nah, ini mereka telah bekerja sama untuk bagaimana menggunakan atau memanfaatkan potensi yang ada di Indonesia dalam hal lithium ini, ya. Nah, ini salah satu contoh saja, ya, salah satu contoh bagaimana kita bisa meningkatkan hilirisasi dari sumber daya kita dengan mengundang pengusaha-pengusaha besar dari luar negeri, ya. Apakah dari Amerika, apakah dari Cina, yang penting bisa meningkatkan nilai tambah daripada sumber daya alam kita, bisa menciptakan lapangan kerja, ya, dan bisa mendatangkan hasil atau pemasukan bagi negara. Iya, iya. Ya. Ini bagus sekali, ya, kalau kita lihat, ya, program hilirisasi ini, tapi masyarakat umumnya belum begitu jelas, Pak Chandra, ya, program hilirisasi yang akan dilaksanakan oleh kabinet Prabowo Gibran ini. Gimana ini kira-kira? Ya, jadi pemerintah yang akan datang seharusnya punya master plan, ya, atau rencana jangka panjang bagaimana meningkatkan hilirisasi di semua sektor, ya, di negara kita. Jadi kita harus lihat sektor-sektor mana yang paling berpotensi, misalkan tambang misalkan nikel, apakah itu dalam bentuk hasil tambang ataupun
hasil perkebunan, dan hasil daripada laut kita, ya, asal hasil hutan kita, itu kan semua merupakan potensi yang sangat besar. Ya. Di satu pihak kita punya sumber daya alam yang besar, di lain pihak kita punya tenaga kerja yang banyak, yang menganggur. Nah ini harus dikombinasikan bagaimana memanfaatkan kedua sumber daya yang besar ini. Nah, jadi pemerintah harus punya strategi bagaimana mengembangkan kedua sumber ini sehingga mendatangkan hasil yang maksimal bagi negara. Ya. Nah, jadi di sini kita perlu mengetahui bagaimana misalkan meningkatkan nilai tambah daripada masing-masing sumber daya alam kita. Apa yang harus kita kerjakan? Misalkan kalau kita tidak punya dana dari dalam negeri, misalkan swasta kita kurang, kita harus mengundang investor dari luar negeri. Nah, kalau investor luar negeri masuk, berarti mereka akan yang menggunakan atau mendatangkan dana untuk membangun pabrik, mendirikan pabrik atau mendatangkan peralatan mesin-mesin untuk keperluan hilirisasi tersebut. Nah, tentunya kita harus investasi dulu dari segi infrastruktur. Ya. Misalkan di suatu daerah ada sumber daya alam, misalkan nikel atau batu bara, tapi tidak ada jalan atau jembatan atau sumber daya listrik atau air, maka pemerintah perlu menyediakan infrastruktur tersebut dahulu supaya investasinya menjadi lebih mudah sehingga mereka tidak perlu membangun ini dan itu sehingga overhead cost-nya akan lebih besar ya. Jadi pemerintah harus investasi dulu di bidang infrastruktur. Kemudian pemerintah juga harus menyiapkan tenaga kerja yang bisa bekerja di sektor-sektor hilirisasi tersebut. Ya, kira-kira apa yang dibutuhkan oleh industri tersebut? Sumber daya manusia seperti apa? Apakah menguasai teknologi informasi, menguasai permesinan, menguasai skill-skill yang lain sehingga bisa bekerja di industri-industri tersebut. Nah ini betul sekali Pak Chandra, ini kita mengharapkan pemerintah yang baru ini bisa membuat semacam blueprint ya, blueprint hilirisasi atau blueprint untuk meningkatkan kesempatan kerja ya, dan lain-lain ya itu. Nah, yang ini kita harapkan jika memang ada niatan pemerintah baru untuk ini, dan seharusnya ada niatan blueprint ini disiapkan bersama ya antara pemerintah dan rakyat, masyarakat banyak, karena masukan dari masyarakat banyak penting ini untuk menutupi celah-celah daripada kebijakan pemerintah. Nah, di samping infrastruktur juga kadang-kadang masalah yang terbesar itu masalah kepastian hukumnya. Masalah kepastian hukum dalam berusaha berinvestasi. Nah, ini dalam keadaan ketidakpastian ini hanya orang-orang tertentu saja yang bisa berani berinvestasi karena mereka di tengah ketidakpastian ini sudah mempunyai informasi, mempunyai data ya analisis ya kira-kira biaya dari berbagai macam peraturan ini berapa, dan mereka bisa mengcovernya dengan hasil produksi mereka. Yang jadi masalah, kita tidak perlu tergantung dengan beberapa orang yang ahli ini. Kita maunya seluruh rakyat itu tergugah untuk ikut berinvestasi. Dan juga orang-orang luar negeri akan lebih mudah berinvestasi di Indonesia kalau ada kepastian hukum ini. Ini kalau menurut ada laporan dari World Economic Forum ya, ease of doing business Indonesia ini masih payah ya, belum begitu bergerak dari awal reformasi. Nah, sebenarnya juga untuk meningkatkan kesempatan kerja bagi Gen Z ini, kita lihat dari sektor pemerintah sendiri, Pak Chandra, menurut saya. Ya, pemerintah kan membangun infrastruktur, membangun jalan, memperbaiki taman, ya, lingkungan hidup dan lain-lain. Nah, kalau ya anggaran pemerintah ini, terutama pemerintah daerah ya, yang 500-600 ini diperbaiki,
akan memberikan kesempatan kerja yang banyak. Saya itu pernah beberapa kali ke daerah melihat ya, suatu pemerintah daerah itu membangun suatu jalan, itu jembatan gantung, jalan setapak itu biayanya berapa miliar itu. Kalau menurut perkiraan saya ya nggak perlu beberapa miliar ya, ini markup yang besar. Nah kalau markup ya dari proyek-proyek pemerintah daerah ini akan dapat dikurangi, tentu satu proyek itu seharusnya ya dengan markup itu bisa dibuat 5 atau 6 proyek lain ya, sehingga kesempatan kerjanya juga akan berlipat ganda 5 atau 4 kali, konsumsinya juga akan meningkat 5 atau 6 kali dan lain-lain. Nah ini kesempatan yang bagus juga bagi pemerintah baru ini untuk ya meningkatkan efisiensi pemerintah daerah ya dalam melaksanakan berbagai proyek pemerintah daerah. Saya kira ini akan sangat membantu juga Pak Chandra. Ya. Betul. Ya. Dan ini lagi ya perlu kita himbau lagi, ini masalah ease of doing business ini ya, kemudahan berusaha ini. Kepastian hukum ini sangat penting sehingga masyarakat ya untuk investasi dalam negeri bisa memperkirakan visible enggak usahanya ini, akan menimbulkan semangat ya, dari pengusaha dalam negeri. Memang investor sebelum masuk ke Indonesia atau ke negara lain yang menjadi tujuan investasinya, mereka melihat dulu bagaimana ease of doing business di negara tersebut ya. Jadi kalau misalkan ease of doing business di negara tersebut angkanya tinggi atau tidak ramah dengan investor, maka ini akan mengurangi minat daripada investor tersebut untuk investasi di negara tersebut. Maka di Indonesia pun maka kita harus mengusahakan agar angka ease of doing business ini bisa menarik ya, bisa menarik investor sehingga mereka akan senang untuk datang membawa mereka untuk investasi di negara kita. Nah, di sini pemerintah perlu melihat dari faktor-faktor apakah misalkan yang bisa diperbaiki untuk memperbaiki iklim investasi di negara kita. Apakah dari segi perizinan misalkan, apakah masih terjadi red tape atau birokrasi yang berbelit misalkan di dalam hal perizinan bagi investor luar negeri, termasuk juga dalam negeri ya. Nah, terutama di pemda-pemda yang mempunyai sumber daya alam yang besar sehingga menjadi sasaran bagi investasi luar negeri ya atau dalam negeri. Maka di sini perlu kita lihat juga selain daripada izin yang perlu diperbaiki, sistem perizinan yang perlu disimplifikasi atau dirampingkan ya. Kemudian juga tadi disebut masalah kepastian hukum. Jadi kepastian hukum itu sangat fundamental bagi investor luar negeri karena mereka masuk ke dalam suatu negara yang mungkin mereka tidak paham mengenai sistem hukum di sana ya, termasuk di negara kita. Jadi di sini kepastian hukum itu sangat penting. Jangan sampai mereka ragu-ragu apakah nanti kalau mereka menanamkan dana mereka di sini di Indonesia, dana mereka itu aman atau tidak? Apakah akan ada gangguan terhadap hak properti mereka atau property rights mereka? Kalau misalkan mereka investasi di sini, apakah ada perlindungan ya, terhadap hak-hak mereka sebagai investor? Ya, jadi di sini kita perlu memastikan bahwa hukum ini ramah terhadap investor. Ya. Begitu juga kalau misalkan ada perselisihan. Apakah perselisihan ini bisa diselesaikan, bisa dibawa ke pengadilan yang netral, ya, yang tidak memihak ke sana sini. Ya. Nah ini akan memberikan rasa aman bagi investor untuk investasi di negara kita. Nah inilah yang kita harapkan dari pemerintah baru ini, yang kita desak supaya betul-betul membuat suatu program rencana yang terukur ya. Terukur, transparan, sehingga akan meyakinkan, memudahkan investor untuk berinvestasi ya. Selain dari masalah infrastruktur itu, kepastian hukum dan lain-lainnya itu.
Ini kalau menurut pengalaman saya sendiri pernah mendirikan yayasan ya itu untuk menyebutkan untuk mendapat surat pernyataan lokasi dari yayasannya, kantor pusatnya itu perlu waktu 2 minggu ya, berbelit-belit ya. Akhirnya dia bilang harus ada pernyataan dari pemilik gedung bahwa kita betul memang penyewa diizinkan untuk tinggal di sini. Begitu keluar itu surat pernyataan lokasi itu keluar. Padahal dari awal seharusnya gampang saja untuk mendapatkan surat pernyataan izin lokasi ini, yang harus ada pernyataan dari pemilik gedung bahwa perusahaan ini memang berlokasi di sini. Atau seharusnya ya tidak perlu ada surat dari kelurahan atau kecamatan kelurahan sepanjang ada pernyataan dari pemilik gedung bahwa perusahaan ini memang menyewa atau diberikan hibah atau apa untuk berlokasi di sini, sehingga tidak perlu memutar-mutar hingga perlu 2 minggu untuk mendapatkan pernyataan lokasi dari kantor pusat. Nah, ini hal-hal yang kecil ya, yang seharusnya ini bisa diselesaikan. Ini sejak dari zaman awal reformasi atau Orde Baru ya, masalah ease of doing business di Indonesia ini memang parah. Dan ini pemerintah ini perlu ditekan sebenarnya ya, orang itu bisa berbuat baik ya kalau terpaksa. Nah, terpaksa harus menciptakan kondisi sehingga investasi ramah ya, sehingga banyak orang yang berminat berinvestasi di kita. Nah, sepanjang ya pemerintah nggak merasa terpaksa untuk membuat investasi yang lebih baik, harapan kita yang seperti kita bicarakan ini agak susah ini ya Pak Chandra ya. Manusia biasa saya kira kita akan berbuat yang lebih baik, berbuat yang lebih bermutu, berkualitas kalau terpaksa ya, terpaksa. Jadi sepanjang pemerintah merasa, pemerintah baru terutama nggak terpaksa untuk menangani ya pengangguran Gen Z dan pengangguran lain ini, saya kira keadaan ini akan terus berlanjut. Saya kira gitu, Pak Chandra. Memang masalah pengangguran yang besar ini perlu ditangani atau disikapi dengan baik oleh pemerintah yang akan datang, karena jumlah penganggur yang besar itu bisa mendatangkan kekhawatiran di masyarakat, karena akan membawa dampak-dampak yang tidak bagus ya, terutama dari segi ekonomi, politik, sosial ya. Jadi di sini kita perlu memikirkan bagaimana meningkatkan lapangan kerja bagi generasi Z ini, supaya tenaga muda yang banyak ini, yang berlimpah ini tidak sia-sia atau tidak mubazir. Ya. Kalau di negara lain mereka malah menghadapi masalah penurunan tenaga kerja ya, karena masalah demografinya. Banyak orang tua ya yang makin tua dan sudah tidak bisa lagi bekerja, sehingga mereka mengandalkan tenaga-tenaga kerja yang muda. Betul. Untuk membangun ekonomi mereka, mendatangkan pajak bagi negara. Tapi dengan tingkat pertambahan penduduk atau tingkat kelahiran yang rendah, maka mereka mengalami masalah atau krisis di tenaga kerja. Sedangkan kita, tenaga kerja kita berlimpah. Ini harusnya kita manfaatkan sebaik-baiknya supaya mereka mendatangkan hasil ya bagi negara dan bagi masyarakat semaksimal mungkin. Betul sekali Pak Chandra ini. Kalau menurut saya hal ini ya sangat bermanfaat, dan ini boleh dikatakan yang kita sampaikan ini lebih banyak berdasarkan teori aja, teori dan pengalaman. Yang jadi masalah misalnya kita sebagai pensiunan peneliti melakukan penelitian ya, penelitian kenapa banyak pengangguran Gen Z ini, di mana saja ya pengangguran ini, peraturan-peraturan apa yang buruk ya yang perlu diperbaiki oleh pemerintah. Dan kalau saya sampaikan ini, fakta-fakta yang nyata ini di podcast ini, kemungkinan kalau rencana undang-undang penyiaran baru ini disetujui, saya akan jadi masalah. Karena yang saya laporkan itu hasil riset, termasuk investigatif journalism kan? Ya itu riset kan sebenarnya.
saya melakukan riset, ya kenapa ini buruk, ya kenapa apa itu namanya investasi ini lambat, ini banyak red tape dan segala. Saya memperlihatkan fakta, data yang akurat, tapi kemungkinan saya akan punya masalah. Saya terjebak dengan undang-undang penyiaran baru, karena menurut undang-undang ini, ya jurnalisme, semacam jurnalisme investigasi ini akan dilarang. Nah, ini berbahaya, Pak. Ya, padahal maksud kita melakukan penelitian itu memberikan masukan pemerintah untuk supaya tidak terjadi ledakan pengangguran. Kalau terjadi ledakan pengangguran, negara ini akan menjadi dalam keadaan bahaya. Kira-kira gitu ya, Pak Cindra? Iya, betul. Jadi sedapat mungkin semua yang mengarah kepada pembatasan aktivitas masyarakat, ya seharusnya dibatasi atau ditiadakan, karena ini akan menghilangkan kreativitas ya bagi masyarakat untuk menyumbangkan pemikirannya, input bagi pemerintah ya. Karena misalkan investigasi daripada suatu permasalahan itu sangat baik ya, karena bukan hanya untuk mengetahui di mana sumber masalahnya, tapi juga untuk menemukan solusi daripada permasalahan yang ada. Sekali. Nah, jadi kalau misalkan ini dibatasi, maka ini akan mempersempit ruang gerak bagi para peneliti, ya, orang-orang yang aktif yang akan memberikan input berharga kepada pemerintah di dalam menemukan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Betul sekali, Pak Chandra. Dengan demikian, dalam diskusi ini juga kita himbau kepada Presiden Jokowi untuk segera menghentikan pembahasan rancangan undang-undang penyiaran, karena ini sangat kontraproduktif. Ya, kita perlu prihatin terhadap jumlah pengangguran yang demikian besar, dan akan bertambah besar lagi kalau undang-undang ini disahkan. Karena semua orang takut untuk melakukan jurnalisme investigatif. Ya. Kira-kira itu yang kita ingatkan kepada Presiden Jokowi di akhir masa jabatannya untuk segera menghentikan pembahasan rancangan undang-undang penyiaran ini, terutama pasal-pasal yang mengekang kreativitas masyarakat yang sebenarnya sangat diharapkan untuk memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi, investasi, konsumsi yang mengurangi kemiskinan dan lain-lain sebagainya. Demikian pemirsa, ada tambahan lagi? Cukup. Demikian pemirsa, semoga bincang-bincang singkat kita ini bermanfaat bagi kita semua, dan kita akan terus memberikan advokasi kepada pemerintah dan pencerahan kepada masyarakat atas masalah-masalah bangsa ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.